91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar dan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Siapa pada nyanyi? Apa kabarnya kalian semua? Luar biasa? Pasti luar biasa. Mari kita mau ibadah, adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Buka tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik terhadap kami. Tuhan, kami mau ibadah sungguh-sungguh. Kami mau memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk yang semua yang Kau berikan kepada kami semua sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami ini. Urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Mari kita mulai dengan penyembahan dulu ya adik-adik. Tetap tutup matanya, tetap
ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Biasa. Adik-adik masih ingat kan DNA gereja kita? Masih ingat kan kayak ini? Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa DNA gereja kita? Restorasi Pondok Daud. Apa itu restorasi Pondok Daud? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, hebat ya. Kalian semua masih pada ingat. Ayo sekarang kita sama-sama berdiri semua. Kita mau puji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik masih ingat kan? Resmi. Ayo angkat tangannya, kedua tangannya diangkat sama-sama kita mengayu Tuhan.
Kalian masih pada ingat semua kan? Aduh, Tuhan Yesus luar biasa. Baik, adik-adik, kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Silahkan duduk lagi, bertanya, tutup matanya. Kita mau panggil Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus pimpin acara ini dari awal ke tengah sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan. A few moments later. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Profesor Enjoy. Oke, hari ini kita mau lakukan sebuah eksperimen, di mana eksperimen ini akan menjadikan kita mengerti apa arti
firman Tuhan hari ini. Kita mulai ya. Pertama, kakak akan sediakan sebuah gelas yang merepresentasikan tentang aku. Jadi gelas ini diibaratkan adalah diri kita. Nah, kemudian di sini ada sebuah cairan yang di sini tuh menggambarkan sebagai Tuhan ceritanya. Nah, di sini ada bubuk-bubuk ketakutan. Coba kakak tanya, di sini siapa adik-adik yang sering mengalami ketakutan? Ih, aku takut nanti nggak ditemenin sama temen-temen. Ih, aku takut nanti dimarahin sama mama. Ih, aku takut nilai ulanganku jelek. Nah, itu sama aja nih, kayak ketika kalian dimasukin sama ketakutan-ketakutan ini. Ada takut dimarahin, takut dicuekin, takut nilai ulangan jelek. Lihat deh, sampai banyak ketakutan ada di dalam diri kalian. Ada banyak ketakutan. Nah, tahu nggak sih, sebenarnya ketika kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, itu wajar loh adik-adik. Tapi kita nggak boleh kalah sama ketakutan. Itu sebabnya kita harus datang sama Tuhan. Karena ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan itu punya kuasa yang dahsyat. Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Ketika kita datang mendekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Nah, sehingga segala ketakutannya terbuang. Ketika kita semakin dekat lagi, Tuhan berikan kemampuan untuk lakukan segala sesuatu. Sehingga ketakutannya kebuang lagi. Terus semakin lama kita semakin dekat sama Tuhan, maka lama-lama ketakutannya habis. Nah, jadi ketika adik-adik merasa takut, merasa bimbang, ada satu cara untuk melawan itu semua, yaitu datang, bersujud, berdoa sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Sebab Dia sanggup memberikan kita kekuatan untuk melawan segala kekhawatiran. Siapa namanya? Bareng-bareng ya. Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu di next eksperimen bersama Profesor Enjoy. See ya. Oke, kita udah selesai eksperimennya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Janji dulu ya sama Kak Angel, kalau misalnya mau denger firman dengan sungguh-sungguh. Gak boleh ganggu-gangguin temennya, kakaknya, adiknya. Gak boleh ya. Oke deh. Nah, firman hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi kakak ulang pelan-pelan ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Nah, waktu itu Nabi Elia berhasil membunuh 450 Nabi Baal. Sehingga hal ini membuat Ratu Isabel jadi marah. Dia marah karena semua Nabi Baalnya mati. Nah, dia berniat untuk membunuh Elia sebagai balas dendam. Begitu mendengar berita bahwa dia akan dibunuh oleh Ratu Isabel, Elia jadi takut. Dia bahkan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sampai di satu tempat, di bawah sebuah pohon arar, Nabi Elia terbaring. Dan dia berkata sama Tuhan, Tuhan, cabutlah nyawaku. Saking dia ketakutannya. Tapi di tengah-tengah hal itu, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang datang. Malaikat itu memberikan Nabi Elia air dan berikan makanan. Tahu gak sih, hal ini sampai terulang 2 kali loh. Sampai akhirnya Nabi Elia bangkit setelah makan nih, setelah makan 2 kali kenyang. Dia bangkit, dia berjalan selama 40 hari, 40 malam menuju ke gunung Horeb. Di gunung itu, Nabi Elia masuk ke dalam gua yang besar. Nah, di situ terdengarlah suara Tuhan. Bahkan Tuhan menunjukkan kuasanya yang dahsyat, yaitu Tuhan mendatangkan angin yang sangat besar
angin ini sampai menghancurkan gunung. Terus ada juga gempa bumi. Bahkan Tuhan mendatangkan api kepada Nabi Elia. Nah, melihat itu, Nabi Elia merasa, wah, ada apa nih? Tiba-tiba datanglah suara Tuhan kepada Nabi Elia yang menyuruh Nabi Elia untuk kembali, untuk nggak bersembunyi lagi, untuk nggak menyelamatkan nyawanya lagi. Nabi Elia disuruh kembali untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dia juga menyuruh untuk mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Dan Tuhan juga menyuruh Nabi Elia untuk mengurapi Elisa sebagai penerus Nabi Elia. Wah, kira-kira adik-adik kalau jadi Nabi Elia takut nggak ya? Lagi dikejar-kejar mau dibunuh, tiba-tiba sama Tuhan disuruh kembali, disuruh keluar dari persembunyiannya. Nah, dari kisah ini sama seperti eksperimen yang tadi. Tuhan kita itu punya kuasa. Tuhan kita itu sanggup lakukan segala sesuatu. Makanya ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran, kita harus sering-sering datang sama Tuhan. Coba kakak tanya, siapa di sini yang gak pernah takut? Misalnya ya, takut dapat nilai jelek, pasti ada nggak? Takut nggak ditemenin, ada nggak? Takut sakit, ada nggak? Nah, daripada takut terus, daripada khawatir terus, mendingan kita datang sama Tuhan, karena Tuhan kita punya kuasa yang dahsyat untuk mengusir segala ketakutan. Bahkan ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan kita, siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan berikan kita kekuatan untuk melakukan, untuk menghadapi segala masalah kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Makanya sekarang kita mau sungguh-sungguh, mau semakin sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Setuju? Oke? Nah, jadi di akhir ibadah ini kakak mau kasih ayat emas. Sekalian kita belajar bahasa Inggris ya. Ayat emas hari ini diambil dari Psalm 46 verse 10. Sekali lagi ya, Psalm 46 verse 10. 10. Oke, sama-sama ya. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted among the earth." Sekali lagi ya. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted among the earth." Oke, jangan lupa dihafalin ya. Sampai ketemu lagi. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata. Kak Angel akan pimpin doa. Bapak yang terkasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh tahu kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat, Allah yang punya kuasa, yang memampukan kami melawan segala ketakutan kami. Karena itu, ketika kami merasa takut, merasa khawatir, merasa gentar, ajar kami Tuhan untuk selalu mengenang Engkau, ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat Engkau, dan ajar kami Tuhan untuk datang sama Tuhan, biar kami boleh beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah segala pujian, kehormatan, dan keagungan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama bilang, amin. Sampai ketemu lagi. God bless you. Tuhan Yesus, kalau mau nikmatin sekolah minggu, Tuhan tolong jaga semuanya Tuhan. Tolong berkatikan opung-opung. Tolong angkat penyakit mami Tuhan.
Tolong kasih negaranya Mami. Tolong kasih perbaikan kita Tuhan. Tolong kasihkan semuanya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dengan mempercayai firman Tuhan, menghayatinya, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan turun atas setiap kita. Kasih karunia melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan oleh Roh Kudus, memberkati, menyertai kita semua mulai hari ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.